Bagaimana caranya bisa adil menikah 4 nih? Adilnya gimana, Pak? Adil diranjang gimana? Adil di kalau uang mungkin bisa adil. Ya, Kalau kebutuhan jasmani, adil itu udah harus sama. hah? In 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bapak Puspawardoyo. Wah, ini terkenal sekali. Gini, kita hari ini mau belajar tentang sesuatu. Jadi kita mau belajar tentang bisnis di masa pandemi dan poligami. Bener nggak, Pak? Salah. Bener, Pak ya? Benar. Bener. Jadi Pak Puspawardoyo ini kenapa saya undang ke sini, karena menarik nih. Kita mau bicarain tentang banyak hal. Yang pertama, Pak, saya mau masuk ke pertama dulu, Pak. Masalah tentang poligami, Pak. Ini kan poligami ini kan di Indonesia tuh ada yang mendukung, ada yang menghujat gitu kan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu, Pak ya. Nah, apalagi belakangan ini saya lihat ada seminar poligami, Pak. Tahu nggak, Pak? Jangan. Bayar 3,5 juta. Ya. Kalau perempuan bayar 1,750 Ya. 50%. Nah, oke. Bapak yang Presiden Poligami Indonesia, betul, Pak ya? Gimana nanggepin itu, Pak? Nah, sekarang udah terbiasa ya. Kalau dulu kan apa ya? Saya yang mempromosikan memang. saya Gila. Kalau dulu saya pengen ya, kalau dulu kan kenapa dua gitu loh. Gitu. Oh. Nah, besok lama-lama kan berubah kan. Kenapa satu gitu? Oh, kenapa satu? Ya, sekarang udah mulai nih. Kalau di kalangan umat Islam, para ulama ya udah kenapa satu? Satu udah sebagai bahan candaan, udah rendah lah. Oh gitu. Ya, akhlaknya, imannya udah rendah kalau setingkat ulama kayak. Tapi nggak semuanya dong, Pak. Ya nggak, maksudnya apa ya, image-nya tuh Candaannya gitu. Candaannya. Astor lah gitu. Udah, Ya, buat bercandaan inilah sesuatu. Ya, betul. Ngobrol gitu Ya, intinya. ini tingkat ulama ya. Tingkat ulama ya ahli-ahli. Masa agama. sih, Pak? Ya begitu. Ya, tapi ya sebagian juga ya. Sebagian. Ya. Nah, tapi kan sekarang seminar tuh dilakukan gitu kan, ada seminarnya gitu. Ya udah kan, itu kan efek dari semua itu. Saya kira itu kan kebutuhan ya. Kan kita dulu kita pecahkan bahwa sudah tidak asing lagi itulah. Betul. Supaya poligami itu udah nggak tabu lagi gitu. Nah sekarang ya udah, alhamdulillah kan saya sudah selesai dakwah saya. Oh udah. Anda turun gunung, Anda udah nggak pernah saya. Udah beres Udah tuh ya. beres. 4 ya, Pak ya? Insya Allah. Kan Bapak menikah, Ya. terus bikin bisnis Wong Solo. Ya betul. Besar bisnis Wong Ya, Solo. Terus menikah dengan karyawan. Ya Buka lagi bisnis Wong Solo lagi. betul. Menikah lagi. Betul. Disetujui oleh istri pertama malah Ya ngomong ke orang tuanya gitu kalau nggak salah ya. Betul. Betul nggak sih, Pak? Ya. Terus menikah yang keempat, istri kedua yang nyariin gitu. betul. Kok bisa sih? Gimana caranya? Itu proses itu. Semua itu proses, dan proses itu dialami ketika dia proses itu juga memenuhi syarat semua. Kalau nggak memenuhi syarat ya susah dong. Kan harus adil, Pak. Ya. Bagaimana caranya bisa adil menikah 4 nih? Adilnya gimana, Pak? Adil diranjang gimana? Adil di kalau uang mungkin bisa adil. Ya. Kalau kebutuhan jasmani, Adil itu harus sama. hah? Adil tidak harus sama adil tidak harus sesuai sama. dengan kebutuhan. Adil itu. Dan adil juga kesepakatan. Adil tuh dengan kesepakatan. Itu masa istri satu nggak kecewa, nggak sakit hati, Pak? Oh, harus sakit hati. Loh, kok harus gimana? Oh, kalau nggak sakit hati bukan manusia. Oh, istri pertama sakit hati, Pak? Pasti itu Nah, pertama. kesian dong, Pak, kalau gitu. Ya itu kan awal-awal pertama biasa gitu. Awal pertama ya biasalah kalau menghadapi gitu. Tapi lama-lama nanti kan kita ada proses-proses, ada pembelajaran, pendidikan agama juga, tahu hukum-hukumnya. Lama-lama juga malah justru bangga sekarang, senang kan, bahagia gitu. Istri pertama bahagia? Iya, sekarang udah merasa, alhamdulillah, saya nggak monopoli suami saya, dan saya ada bisa. Masa sih, Oh Pak? iya dong. Alhamdulillah saya bisa berbagi sama perempuan-perempuan lain yang teman kepimpinan saya. Gue nggak habis mikir. Lah itu makanya itu. Nah, Bapak apa nggak ini Apa? diserang, kan pernah diserang feminis pada saat itu kan? Ya wajar, waktu itu kan mungkin kan emosi, kan juga belum tahu hukum-hukumnya agama. Ah, Ya udah. Sebenarnya agama dibolehkan lah gitu aja. agama dibolehkan. Ah, itu penting itu. Tapi kalau misalnya ada Semua sepakat harus bolehkan tuh. nah, tapi kan tidak semua orang mendukung Bapak kan? Oh iya, enggak apa-apa ya. Tapi lama-lama juga akhirnya juga mendukung juga. Akhirnya mendukung. Karena itu kan apa ya, sunatullah umum gitu ya. Ah. Aku laki-laki
beristri lebih dari satu itu betulnya udah umum. Tapi kan kalau di situ kan ada orang yang mengatakan, tapi ya kan di situ kan itu kan ajarannya kan bahwa harus janda-janda tua. Oh enggak harus, begitu. enggak harus. Enggak, bebas aja. Mas kawin ya kamu cintai udah. Cinta yang mana udah. Menurut Bapak gitu? Iya, memang aturan begitu. Aturannya begitu. Karena kamu cintai bukannya. Tapi ada juga wanita-wanita yang Muslim juga yang tidak setuju dengan hal ini, walaupun wanita Muslim juga tidak setuju. Ya itu kan mereka kan belum tahu juga gitu. Kalau dia tahu juga saya kira tidak hanya setuju lagi, malah itu mendukung. Gitu loh. Aduh, pusing saya. Karena ini sebetulnya ngalami semua perempuan mengalami semua. Sudah betulnya sudah terjadi poligami yang liar. Ya bapak-bapak itu. Oh. Ya maksudnya ya. Dengan melakukan ini maksudnya misalnya kemana Ya. gitu. Sekarang udah ada perubahan ya. Udah perubahan. Kalau dulu mindsetnya poligami, sekarang udah berubah. Nggak kayak dulu lagi. Ya, dulu kan orang laki-laki pada melacur gitu ya. Sekarang udah naik tingkat lah. Minimal ada halal lah. Ada halalnya. Apakah kalau misalnya Walaupun tidak tahu istrinya ya, pasti udah banyak kali sekarang. Oh, istri pertama nggak tahu, Nggak tapi tahu. dia udah nikah siri Udah lagi. banyak. Udah banyak tuh, Pak. Wah udah musim udah. Oh, Anda presidennya ya, Anda tahu dong. Ya kan? musim. Udah musim. Oh, ada musim ya, Pak? Yang ini? Udah musim. Udah pusing. Gua pusing kali ini, gua pusing. Oke, tapi nah ini dia, Pak. Kan